Selamat datang di POV. Semua orang punya pendapat. Baik, teman-teman semua, hari ini kita bertemu lagi, bersua kembali di podcast POV. Hari ini kita kedatangan tamu spesial orang Tangsel. Namanya Kak Muhammad Ra'a Kinana. Kita sambut aja beliau. Kak Muhammad Ra'a Kinana ini dia adalah lulusan S1 jurusan Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita sambut aja, ada Kak Ra'a. Kesana ya, Kak? Iya. Halo. Oh ya, Kak Ra'a ini lahirnya di Jeddah. Iya, lahir di Jeddah. Jadi lagi lahir Di Jeddah. Ini di Iya, lagi lahir di Jeddah. Iya, lahir di Jeddah dulu. Tapi ini beneran di Jeddah apa? Arab ya? Iya, di Jeddah, Saudi Arabia. Saudi Arabia. Aslinya sebenarnya lahirnya tuh di Madinah. Jadi karena di Madinah itu nggak ada kedutaan, nggak ada konsulat. Jadi bikin akte kelahirannya di Jeddah karena adanya di Jeddah. Nah, terus jadi bikinnya dianggapnya lahirnya di Jeddah. Padahal lahirnya bukan di Jeddah, lahirnya di Madinah. Gitu. Oke. Ini orang Arab nih. Iya. Arab maklum. Arab maklum. Hari ini kita mau bahas sesuatu. Setuju atau enggak Marcel jadi calon wakil wali kota Tangsel? Sebagai orang Bridgingnya jelek Tangsel. banget. Bridgingnya jelek banget. Lah itu emang sengaja biar ngagetin narasumber. masih baru. Masih magang. Tadi kita briefingnya begitu ya. Cuma kan bridgingnya gini dulu apa? Kita mau bahas sesuatu. Kenapa langsung tembak? Iya. Enggak, bridgingnya Maksud udah gitu nyebut karena orang Tangsel di depannya. ya bridgingnya tuh maksudnya yang bagus ada masalah. Jelek banget bridgingnya. Kan orang Tangsel nih bentar lagi mau pilkada. Iya. Kita tahu kan Marcel lah gitu. Iya. Itu bridging. Ya udah cut. Nah tadi tuh kita niatnya mau langsung tembak. Udah lanjut. Iya, kita tadinya niatnya mau langsung tembak. Tapi udah. Enggak ada jembatan sama sekali nih ngobrol di sini. Enggak apa-apa, santai. Ya udah gimana? Setuju atau enggak jadi Marcel jadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan? Ya, masa ngarang. Siapa juga boleh asal bukan kriminal. Ya boleh sih, nggak masalah kan jadi calon. Karena pertanyaan jadi calon. Kalau jadi calon tuh nggak ada masalah. Enggak, apa? Gimana pertanyaan tadi? Tukang penglaris UMKM. Penglaris. Maksudnya dia menjualnya? Enggak, dia beli. Oh, pembeli. Iya, kan Oh, jadi enggak. ada OnlyFans gitu kan. Iya. Aplikasi OnlyFans. Dia ini mensejahterakan UMKM. industri. Iya. Kreatif. Dewasa. Iya. Ya, kurang tahu ya. Secara teknis kan kriminal ya. Cuma maksudnya kan bukan penjahat gitu, bukan penjahat. Iya. Berarti boleh. Dan tidak sedang dalam masa tahanan. Iya benar. Berarti nggak masalah. Ya nggak masalah. Beliau Siapa juga boleh. Faisal juga kalau misalnya mau juga boleh. Iya juga sih. Tapi siapa yang mau Enggak kan pertanyaan kan setuju atau enggak? Faisal jadi calon ya, baru calon ya. Setuju enggak? Iya, setuju Atau aja. Oji? Setuju aja nggak? sih. Setuju aja kan, baru calon. Baru calon. Iya. Dan masih bakal calon sebenarnya kan, belum jadi calon. Masih bakal calon. Iya, belum masuk ke KPU kan. Belum dilaporkan didaftarkan ke KPU. Seandainya nih udah jadi bakal calon. Udah jadi calon. Iya. Lu bakalan milih atau enggak? Enggak. Kenapa? Ya enggak. Kenapa? Ya, enggak. Pertama bukan orang politik karena nggak punya rekam jejak politik apa yang signifikan. Bahkan di partainya aja setahu gue juga nggak punya, belum jadi kader ya. Kalau kader itu kan minimal udah paham lah, udah jadi anggota coba legislatif dulu atau apa. Kalau kayak misal kayak siapa namanya, Anies Baswedan misalnya. Anies Baswedan sekali masuk
ketika mencalonkan jadi gubernur pernah jadi menteri. Betul. Ini kan nggak pernah apa-apa. Jabatan publik. Gibran aja pernah jadi wali kota. Siapa lagi ya? Tapi beliau kan komedian. Ada loh komedian jadi presiden. Ya ada, emang ada. Yang Emang Ukraina? ada. Tapi dia udah jadi politisi. Oh iya. Iya, jadi politisi dulu. Dia komedian berapa lama, terus masuk politik kan. Tapi masih aktif komediannya juga. Kayak Komeng sekarang. Tiba-tiba Komeng kan udah jadi ini kan, udah jadi senator kan sekarang. Belum sah. Kan udah jadi senator. Iya, udah jadi senator. Tapi kan udah jadi senator dulu gitu, pernah jadi senator. Nah, yang di Ukraina juga kayak gitu. Jadi punya masa beneran di politiknya gitu. Ya mungkin ini jalannya Marcel. Ya nggak jadi. Ya nggak jadi wakil wali kota juga levelnya. Coba dulu jadi Legislatif. staf khusus. Staf khusus wali kota, misalnya staf khusus menteri kan ada kan sekarang kan banyak staf khusus presiden, staf apa wakil menteri atau apa gitu kan bisa. Tapi kenapa tiba-tiba jadi wakil wali kota atau di posisi yang strategis politik? Iya, secara politis strategis ya belum ngebuktiin apa-apa. Kan yang penting punya popularitas. Lu lebih populer Dea daripada Dia siapa sih? lebih populer Dea. Dia siapa? Itu penjual UMKM tadi. UMKM tadi. Oh, iya. Industri kreatif dewasa. Iya. Kalau tahu sih dia? Ya tahu lah. Gue tau ya dia pacarnya Oji. Cie dia. Kayak gitu. Itu orangnya sama. Itu orangnya sama. Ya, percaya itu orangnya sama. Itu orangnya sama. Percaya sama saya. Jangan dimatiin audionya. Jangan gitu lah. Berarti si Marcel ini kalau dia menjadi calon beneran, ya lu nggak akan milih lah ya jadi sebagai seorang warga Tangsel. Tapi lu punya expect nggak nih sama warga Tangsel? Kira-kira kalau si Marcel beneran jadi calon wali kota, akan ada nggak nih warga yang milih? Kalau lu lihat dari kemajemukannya Kota Tangerang Selatan, ya kan, yang apa sih sebutannya tuh? Kalau banyak daerah masuk ke satu daerah, urbanisasi. Kira-kira menurut lu banyak nggak atau ada potensi nggak nih buat menang? Kayaknya lawan sendal jepit juga kalah sih. Karena itu tadi belum ada buktinya ya, belum ada pembuktian apa aja yang udah dikerjakan, dan citranya di dunia entertainment juga sebenarnya kan nggak bagus-bagus banget. Dia ya memang terkenal, dia memang punya nama, punya popularitas di dunia entertainment maupun di misalnya dimasukin ke politik kan alasannya kan karena popularitas. Popularitas kan nggak menjamin seseorang itu bisa dipilih atau enggak. Jadi kalau misalnya kita bilang dia populer, iya dia populer, tapi kan nggak menjamin dia bakal dipilih. Jadi juga nggak yakin juga kalau dia itu akan dipilih oleh warga Tangsel. Tolak ukur lu apa? Kenapa nggak dipilih sama warga Tangsel? Apakah berkaitan dengan partai-partai koalisi atau partai-partai yang berkuasa saat ini? Bagaimana? Karena ngeliatnya dari sisi Marcelnya dulu ya. Kita kan nggak tahu koalisinya, belum jadi, koalisinya belum ada dan lain sebagainya. Kekuatan politik di Tangsel itu kan dominan satu partai tertentu. Betul. Apa? Nggak apa-apa, kan ada datanya. Oh iya, tapi ntar dulu. Kekuatan politik di Tangsel kan dominan satu partai tertentu dan bukan partainya Marcel. Betul. Nah, sementara Marcel bukan dari partai yang pemenang tadi, tapi ditambah dengan popularitas yang sebenarnya nggak cukup baik gitu. Jadi dua alasan itu, baik secara alasan politis maupun alasan non politis, kayak gitu. Karena kan yang menentukan dua aspek itu ya, maksudnya yang menentukan pilihan selain sebenarnya banyak aspek lain. Tapi ya dari dua itu aja udah terlihat yang bersangkutan nggak cukup menarik untuk dipilih itu. Tapi kenapa sih bisa Gerindra DPC Kota Tangerang Selatan punya inisiatif naikin ini Marcel? Hitungannya aja ya. Sebenarnya sih nggak tahu ya itu udah keputusan DPC apa udah di nasional. Kurang di tahu. Ininya ya. Gue belum tahu. Coba ini. Tapi gini. Kita riset ya. Iya coba di ini aja. Tapi kita lihatnya dari perspektif ini ya situasi di nasionalnya. Di situasi nasional
Gerindra adalah partai yang menangin Pilpres. Betul. Itu satu. Sehingga sudah bisa dipastikan orang-orang Gerindra, kader-kader Gerindra yang terbaik itu sangat mungkin naik ke level nasional. Ya. Kayak misal yang kemarin dinaikin di Yang kemarin dinaikin di Pilpres Pilwal 2000 berapa sebelumnya? 2018 ya? 2024. Yang enggak. Adanya siapa? Pilwal pemilihan wali kota Benjamin Daphne. Iya. 2018 ya kalau nggak salah. 2019. Oh 19. Maksudnya 19? 18 kayaknya deh. 18 kan kayaknya. 2024. Iya. 5 tahun. Enggak, kan digabungin. Harusnya 2025 kalau nggak salah. Maksudnya gini. Yang pokoknya di sebelumnya lah. Yang sebelumnya itu kan Mbak Rahayu Sarasvati ya. Itu kan salah satu kader terbaik. Oh sorry, itu 2019. Oh 2019 ya. Iya loh. Iya. Rahayu kan Rahayu Sarasvati Rahayu Sarasvati kan. Iya. Nah, dalam posisi Pak Prabowo sebagai pemenang Pilpres. Oh sorry. Pilkada Tangsel 2020. Oh 20 ya. Oh iya betul 2020. Kan Mbak Rahayu Sarasvati itu kan posisinya cukup sentral di nasional betul. Partai Gerindra di tingkat nasional sebagai salah satu perempuan yang punya posisi paling tinggi di dewannya. Oh, dewan. Nah, sangat mungkin orang-orang seperti Rahayu Sarasvati dan mungkin kader-kader yang lain di tingkat nasional itu akan ditarik ke sana. Jadi memang sangat mungkin nggak ada yang mau sebenarnya untuk posisi di wali kota di Tangsel. Kenapa? Ya karena udah siap-siap nunggu Pak Prabowo. Kita nggak tahu siapa, kali aja jadi menteri. Iya, Mbak Rahayu Sarasvati sangat mungkin jadi menteri. Nggak pasti jadi menteri ya, sangat mungkin jadi menteri atau punya posisi tertentu gitu yang berkaitan dengan perempuan. Gue sendiri cukup tahu aktivitas beliau seperti apa di dunia sosial dan aktivisme perempuan. Itu misalnya contoh Rahayu Sarasvati. Mungkin contoh-contoh yang lain itu juga di tingkat nasional itu sangat mungkin juga sedang menunggu dan bersiap untuk barangkali dipanggil sama Pak Prabowo. Di level kota sama provinsi juga kan mereka udah banyak yang menang udah menang jadi legislatif. Iya. Sementara kalau misalnya mau maju berarti kan harus mengorbankan posisi legislatifnya. Ya kan? Kecuali nggak ada aturan kayak gitu. Tapi seingat gue sih ada aturan seperti itu. Iya. Nah, tadi udah gue singgung di awal. Ada partai yang dominan banget di Tangsel dan ini gue bukan kadernya ya. Warna kuning bukan kadernya ya. Iya. Gue harus memastikan gue bukan kadernya. Tapi kader mana? Pokoknya kita bisa sebut bahwa Golkar itu salah satu partai yang punya kekuatan yang masif di Tangsel. Di Banten juga lah ya. Dan di Banten juga. Di Tangsel, tapi kita bicara dalam konteks Tangsel, kuatnya minta ampun. Gerindra nggak tahu ya kalau hasil pemenang kemarin. Pilkada kemarin? Pileg kemarin. Pileg kemarin Gerindra itu kalau nggak salah nomor 2 atau 3. Golkar pokoknya nomor 1. Nomor 1 Golkar. Jadi posisinya ini pertandingan yang sulit dimenangkan. Buat buat kader-kader partai Gerindra yang berada di tingkat kota, ngapain harus melepaskan posisi yang sudah aman ketika jadi legislatif sementara dia harus mengikuti pertandingan yang sulit dimenangkan. Betul. Gitu. Buat apa? Ya kan? Iya, berarti kayak ini aja ya, biar nggak lawan kota kosong aja ya. Jadi Marcel nggak bisa bilang gitu juga sih. Mungkin kayak lebih menjaga suara supaya suaranya nggak lepas dari kantong Tangsel. Karena kantong di Tangsel itu kan Gerindra itu 2, pokoknya lupa ya, urutan 2 atau 3 di pileg kemarin. Di mana? Di pileg mana nih? Pileg Tangsel. Gerindra. Oh iya. Iya. Pokoknya lupa urutan 2 atau 3. Posisinya kan ini ya, maksudnya harus ngejaga suara di Gerindra. Harus ngejaga suara Gerindra di Tangsel. Jangan sampai lepas. Jadi ya untuk menjaga suara tersebut, apalagi mungkin dalam posisi-posisi berikutnya kita kurang tahu ya. Jadi harus ngusungin calon tanpa mengorbankan siapapun. Iya. Apalagi berarti gini.
dengan mengusung Marcel, siapa sih yang paling dirugikan dari kader Gerindra? Nggak ada. Karena kan nggak kehilangan apa-apa dan juga tetap mendapatkan posisinya. Kayak gitu. Okay. Kecuali memang ada orang-orang tertentu yang sudah kehilangan, maksudnya misalnya ada satu kader memang kalah pileg kemarin, terus mungkin mau maju ke ini sangat mungkin kalau kayak gitu. Ini kan hampir kader-kader terbaiknya ya, masih masuk di legislatif DPRD kota gitu. Sayang kan posisinya. Benar. Berarti secara tidak langsung kita mengatakan bahwa mereka yang mengusung calon partai-partai selain Golkar ya, katakanlah Golkar pemain tangguh lah gitu. Mereka hanya untuk menjaga suara aja. Oh iya, memang harus untuk menjaga. Tapi udah tahu pemenangnya siapa? Sudah kelihatan potensinya. Iya, seperti itu. Berarti Tangsel sangat sulit ya digeser ya, selain Golkar. Soalnya dari awal Tangsel berdiri aja udah Golkar. Udah Golkar. Dan sebenarnya bukan Tangsel ya, posisinya di Kabupaten Tangerang. Di Tangerang Raya itu memang posisinya sangat kuat. Partai Kuning. Partai Golkar itu sangat kuat. Tangsel mengkuning abangku. Emang iya? Gitu. Astaga. Nggak jelas. Mengkuning abangku. Terus? Iya, jadi ya memang siapa ibaratnya ya, kalaupun misalnya bukan salah satu dari keluarga itu ya, yang kalau misalnya dia Partai Kuning ya bisa maju kan, terbukti di meskipun bukan menjadi wali kotanya, tapi menjadi wakil wali kotanya, tapi tetap bisa menang. Gitu. Iya. Karena resource-nya digunakan buat itu. Betul. So kayak tahun 2020 aja ya. Pilkada sebetulnya tuh pilkada tahu. Iya. Walaupun tingkat kota pilkada di Tangsel. Tadi nyebutnya pilwalkot. Enggak buat ngebedain antara pilgub. Iya. Pilkada Tangsel aja 2020. Golkar sendiri anjir. Iya, nggak ada partai lain. Gerindra sama PDI. Di nasional kan PDI sama Gerindra kan bertarung waktu 2019 ya. Udah gitu PKS, PKB, nggak ada yang ngalahin cuy. Ya tetap nggak ada yang bisa ngalahin. Nggak ada yang bisa ngalahin. Ya terus pusaran politiknya gimana menurut lo saat ini? Pusaran potensi-potensi koalisi. Apakah si Golkar akan tetap berdiri sendiri? Karena di berita ya, gue baca di berita itu kalau ada yang mau menjadi partai koalisi, tidak ada yang bisa menyodorkan calon. Karena udah pasti Benyamin Daphni dan Haji Pilar Saga. Kira-kira partai-partai besar yang kita lihat nih di nasional kayak Gerindra sama PDI, apakah ada potensi mereka akan bergabung dengan koalisi? Kalau Gerindra udah nggak mungkin ya, karena kan ini udah menaikkan calon bakal calon wali kota Marcel kan. Nah kalau PDI gimana menurut Kakak? Pertama ngelihat keadaan Tangselnya ya. Seberapa penting Tangsel dalam medan nasional. Kalau misalnya di nasionalnya itu mau mengambil keputusan. Tapi biasanya di 2020 karena ya untuk mengamankan persiapan di 2024 untuk pertarungan 2024. Sementara sekarang posisinya itu kan Pilpres dulu dan dalam waktu bersamaan langsung pilkadanya. Jadi gapnya itu terlalu padat dan juga sebenarnya kalau kita bicara peta koalisi nggak ada istilah yang nggak mungkin, semuanya mungkin. Betul. Tiba-tiba PKS kerja sama PDIP sangat mungkin dan juga udah pernah terbukti di Solo itu udah pernah sering terjadi PKS koalisi sama PDIP. Di posisi Tangsel itu kan harus ngelihat dulu seberapa penting Tangsel itu dalam kontestasi nasionalnya, di level nasionalnya, dan sebenarnya nggak penting-penting banget gitu. Masa itu 2020 aja direbutin 3 dinasti buat siapin 2024. Oh gitu. Kalau sekarang iya tidak ada kepentingan tidak ada kepentingan. Waktu 2020 itu dinasti Ming. Dinasti Kuning. Di Banten itu dinasti kan Pilar Saga sama Benyamin Daphni. Terus Rahayu Saraswati ini ya ponakannya. Ya. Terus yang Ruhama Ben dan siapa gitu. Itu anaknya
Itu 3 dinasti direbutin Tangsel. Iya, pada saat itu. Kalau sekarang banyak enggak. titiknya. Kalau sekarang masalahnya seberapa penting untuk pertarungan panjang. Karena kan gap-nya terlalu jauh buat 2029. Dan juga udah ada yang siap-siap di 2029. Jadi kurang memikat kecuali Kurang memikat ya. kurang memikat. Sebenarnya sih kurang memikat. Karena kan juga jumlah penduduknya juga nggak meskipun kenaikannya masif, tapi nggak semenarik itu gitu dibanding misalnya dengan Kabupaten Tangerang yang jumlahnya lebih besar, lebih luas dan juga lebih banyak penduduknya. Atau Kota Tangerang yang lebih sustain, yang sudah sustain. Sementara di Tangsel yang ngebedain kurang tahu ya kalau di Kota Tangerang atau di Kabupaten Tangerang. Tangsel itu sudah sustain dengan satu partai tertentu. Iya. Gitu. Sudah sangat sustain dengan satu partai tertentu yang direfleksikan melalui PNS-PNS-nya. Oh, Itu mereka sudah satu partai tertentu. menjaga gitu. ya. Iya, menjaga. Itu dipelihara. Pelihara. Dipelihara dan dikembangbiakan. Kalau nggak gitu nggak akan bisa sekuat itu ya. Iya, betul. Sampai dengan organisasi-organisasi binaannya juga ya. Jadi itu bagian dari akar-akar yang diperbuat sama mereka. Itu strateginya. Iya, itu salah satu strateginya. Yang nggak tahu ya, mungkin di Kabupaten Tangerang juga kayak gitu, mungkin Kota Tangerang juga kayak gitu, mungkin ya, atau mungkin nggak sama sekali seperti itu. Tapi kalau di Kota Tangerang Selatan seperti itu. Jadi memang warganya yang juga menempel, misalnya mendapatkan manfaat dengan dekat dengan kedinasan, dengan pemerintahan di tingkat kota, mostly ya berusaha menjaga kesinambungan Partai Kuning, kayak gitu. Itu menjaga kesinambungan Partai Kuning. Dan bicara Partai Kuning sangat sustain di Tangsel, seberapa besar Partai Kuning di Banten mendominasi? Kalau menurut lo? Kalau di Banten ya 50-50 lah. Sebenarnya nggak 50-50. Tapi karena kan ada 3 partai lainnya yang cukup kuat di Pandeglang sama di Lebak. Apa itu tuh? apa? Apanya? Dinastinya. Ya, adalah pokoknya di sana. Kalau ini kurang lah. Itu jadi tapi kan balik ke koalisi. Kalau bicara tingkat provinsi. Sebenarnya calon yang diusung oleh Partai Kuning di tingkat provinsi sebagai kandidat gubernur sangat kuat. Jadi tapi kita ngelihatnya dalam komposisi penduduknya. Siapa tuh? Tangerang Raya itu seenggaknya dua wilayah itu sudah komitmen, sudah cukup kuat lah di situ, sudah punya cakar di sana. Di Tangerang Raya, dan ketidakseimbangan jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduknya tidak seimbang. Sebesar-besarnya Pandeglang itu yang nggak jauh beda jumlah penduduknya sama sepadat-padatnya Kota Tangerang atau Tangerang Selatan. Mungkin bisa dilihat komposisi jumlah penduduknya. Tapi komposisi jumlah penduduk di Tangerang Raya itu mungkin kalau nggak salah hampir sama besarnya dibanding dengan sekian berapa lagi ya? 5 kabupaten kota lainnya gitu. Oh iya. Iya. Sebanyak itu ya? Sebanyak itu di 3 kabupaten kota ini Tangerang Raya. Makanya kuncinya Tangerang Raya. Kuncinya di Tangerang Raya, makanya satu-satunya yang memungkinkan adalah koalisi partai lain dari selain Partai Kuning, atau mungkin ya, belum pasti juga, tapi ya satu-satunya yang mungkin adalah koalisi non Partai Kuning seperti itu. Kalau partai selain Partai Golkarnya memiliki koalisi yang cukup firm, maksudnya benar-benar komitmen satu sama lainnya antar sama partai, mungkin bisa menjadi kandidat tandingan yang mungkin akan jadi pertandingan yang menarik, bukan mengalahkan, tapi akan jadi pertandingan yang menarik seperti itu. Nah ini kan yang kelihatan Bu Airin kalau untuk Kuning sendiri. Oh iya. Dan bahkan bannernya udah sampai ujung kulon gue lihat. Iya. Gila. Kan kita waktu itu ke ujung kulon kan. Gitu kita ekspedisi. Iya, ada bannernya Bu Airin. Kalau nggak salah badak yang meninggal itu dikafanin pakai bannernya Bu Airin. Kan nggak gede banget kan, harus dikafanin, jadi pakai banner Bu Airin kalau salah sono. Jangan-jangan waktu Idul Adha kemarin panitia ngegelar ini ya bannernya Bu Airin. Bisa jadi juga. Nah, Bu Airin tuh di
eh, pemilihan legislatif 2024 mendulang sangat tinggi loh di Banten. Itu kan salah satu ini ya, para calon-calon Di kepala Tangerang daerah Raya. di Tangerang Raya, bukan di Banten. Kan Datanya bukan Tangerang Raya. kan wilayah Tangerang Raya. Oh sorry ya, wilayah Tangerang Raya. Di Tangerang Raya udah sangat tinggi banget kan. Itu kan ya cara mereka ngetes ombak kan nih, seberapa besar suaranya. Nah dari situ aja udah kelihatan suaranya. Berapa gitu kan, 60 ribuan. Kurang tahu jumlah pasti. Gue juga kurang tahu, tapi paling tertinggi. Tapi paling tinggi. Dan tadi yang gue mengutip kata-kata lu di awal, sebelumnya, ya kuncinya adalah Tangerang Raya. Ketika Bu Ayrin paling tinggi di Tangerang Raya, berarti potensi menangnya Bu Ayrin tinggi. Tinggal bagaimana partai-partai koalisinya ya. Kalau gue Partai-partai koalisi calon lawannya. 300.000. calon lawan. Iya. Maksudnya misalnya gini, let's say aja ya. Golkar sendiri misalnya. Terus yang lain mau berkoalisi. Kalau seperti itu sangat mungkin. Kalau kayak gitu pertandingan akan sangat menarik. Ya. Tapi kalau misalnya Partai Kuning ngajuin sendiri, terus masing-masing partai ngajuin sendiri masing-masing, itu kemungkinan menangnya perhitungan politiknya hampir nggak ada. Kalau misalnya gitu, itu udah pertandingan 7-0 gitu teman. Itu Real Madrid lawan Persikabo. Ya gue bosenin banget. Udah tahu udah kalah. jauh banget perbandingannya ya Real Madrid sama Iya, Real Madrid Persikabo. Ya. Nih balik lagi nih Kak ke Tangerang Selatan. Kita udah lihat lah pusaran-pusaran politiknya di Banten tuh ya kelihatannya Golkar kan, kuning. Di Tangsel pun juga kuatnya Golkar. Tapi ini mah kita berandai-andai aja. Semisal Marcel beneran jadi wakil wali kota Tangsel. Menang, misal. Ini mah andai aja, kita mah nggak ada yang tahu. Kan nggak apa-apa kan mengandai-andai. Iya. Siapapun jadi wali kotanya lah gitu yang berpasangan sama Marcel. Tapi Marcel jadi wakil wali kota Tangsel. Nih pendapat tuh gimana? Soalnya di komen-komen nih, karena komen-komen kan digoreng abis-abisan nih ya. Di komen-komen netizen tuh gue ngelihat kayak kalau misalkan Marcel jadi wakil wali kota Tangsel, kita tahu sih seberapa rendah SDM-nya Tangsel. Nah, coba menurut lo gimana? Menarik kalau misalnya dia menang, karena akan jadi penelitian politik yang baru. Wah, di Tangsel. Iyalah. Oh iya. Iyalah, karena kan faktor-faktor yang menentukan kita milih orang itu, menentukan pilihan politik seseorang itu kan selalu jadi studi yang baru. Sementara ibaratnya yang nggak berniat untuk ngatain jelek Marcel ya, maksudnya gini, ada jenjang politik yang dilompatin, kemudian dia bisa menang, itu harus diteliti gitu. Ya. Itu harus didiskusikan secara serius. Pasti menimbulkan pertanyaan, ada apa ini? Ada apa ini dan bagaimana bisa? Pertanyaan bagaimananya kan harus dijawab sebenarnya. Pertanyaan gimana ceritanya gitu bisa terjadi. Bukan ngatain jelek ya, maksudnya kok bisa ini mungkin ada kecurangan, enggak. Maksudnya ya memang harus diteliti apa preferensi orang kemudian bisa memilih Marcel gitu. Sementara udah fakta bahwa dia melewati jenjang melewati kaderisasi yang serius, tapi bisa menang gitu. Gibran aja jadi wali kota dulu. Siapa lagi coba yang bisa kita sebutin? Kaisang aja jadi ketum parpol dulu. Iya. Betul juga ya. Bener kan? Iya. Ini kan Marcel bapaknya presiden bukan sih? Setahu saya dia kalau nggak salah shogun di Wonokuni kalau nggak salah. Dia kalau nggak salah jadi di negeri Wano dia. Di negeri Wano dia kalau nggak salah tuh. Jadi kaki tangannya ini Orochi kalau nggak salah. One Piece banget. Wibu nih. Tapi kan makanya itu jadi studi yang menarik. Makanya itu jadi diskusi yang menarik. Apa sih yang bikin orang bisa milih yang nggak punya jenjang politik secara serius dan terbukti gitu. Marcel mungkin jadi kader Gerindra. Setahu gua ya, Marcel itu nggak baru banget. Sebenarnya sudah pernah. Oh tapi pernah jadi kader. Pernah politik. Jadi kader politik. Nggak masuk Gerindra itu kalau nggak salah itu udah setahun belakangan. Kalau nggak salah ya, udah setahunan belakangan lah. Tapi kan nggak pernah membuktikan dirinya dalam dunia politik, gitu. Di dunia komedi aja sih.
Iya, di dunia komedi. Dan dia ibaratnya dalam tanda kutip sudah membuktikan dirinya dalam dunia komedi. Tapi kan belum di dunia politik. Iya. Jadi sementara ngambil posisi wali kota yang wewenangnya, wakil wali kota yang wewenangnya nggak sama dengan jadi kementerian komedi, kan kita nggak tahu. Tapi nggak apa-apa sih, gue setuju sih kalau Marcel jadi wakil wali kota. Soalnya Banten kan ini, menurut riset jadi provinsi yang tidak bahagia. Kalau ada Marcel kita bahagia terus. Ya mungkin kalau tahu One Piece nggak? Tahu One Piece kan One Piece itu kan jadi ada satu daerah di One Piece itu yang orangnya tuh miskin banget, bener-bener miskin banget gitu. Lupa nama daerahnya apa. Daerah itu miskin banget, tapi tahu nggak dikasih apa sama si Orochi Shogun itu? Apa? Dikasih ini apa namanya? Di Buah. Wonokuni itu kan? Iya, di Wonokuni dikasih buah gitu. Buahnya namanya buah smile. Oh, Kerjaannya bahagia. ketawa terus. Jadi kalau lu makan buah itu kerjaannya ketawa terus, bahagia terus. Nah, kalau Marcel menang seperti itu. Lu mungkin menderita atau apa tapi lu bahagia gitu. Kebahagiaan lu itu dihitung berdasarkan ketawa lu, bukan berdasarkan benar-benar kesejahteraan lu Ya, atau apa lu miskin gitu. ya, miskin ya. Ada orang nggak bisa meninggal gitu. makan. Gitu. Jadi kita menilainya itu seperti itu. Menilai kebahagiaan kita akhirnya dari tawanya doang, bukan dari lu seberapa cepat bikin KTP atau apa, bukan gitu. Iya. Bisa jadi ini Seberapa adalah- bahagia. Jadi ini bisa Dorong. jadi adalah siasat oligarki Wonokuni. Wah, iya. Iya. Jangan-jangan kita lagi di Wonokuni. Lu kalau Kita kayak bukan gitu di Wakanda gitu. Kita di Wonokuni jangan. jadi dagelan banget anjir. Nah, ini terakhir, saran terbaik lu buat warga Tangerang Selatan untuk menghadapi Pilkada 2024 di Tangerang Selatan. Ayo. Aduh, susah banget. Karena situasi politiknya belum ada terang benderang. Baru samar-samar bayangan aja. Sebenarnya bukan hopeless lah ya. Sebenarnya kita itu warga Tangerang Selatan itu sebenarnya bisa menuntut lebih dari apa yang selama ini disediakan. Sebenarnya bisa, dan juga punya kekuatan untuk menuntut hal itu, gitu. Cuman karena kita sibuk kerja semuanya, namanya juga kota urban ya. Iya. Karena kita semua sibuk kerja, pulang juga ngurusin anak istri, jadi kita nggak bisa ngomel-ngomel, cuma bisa sambat aja udah di Twitter, di Instagram. Wah nih Benyamin, nah gitu. Kita cuma bisa kayak gitu doang. Padahal kita bisa membuat kontrak politik. Jadi siapapun calon yang ada nanti seriusin lah gitu. Jadi kita sebagai, apalagi yang masih muda ya, yang masih punya kesempatan buat menuntut, beneran kumpul, uji kelayakan si ini fit and proper test. Kenapa kita nggak boleh fit and proper test buat calon wali kota gitu? Oh, iya, kita uji aja. Kalau misalnya dia nggak mau datang, tim sesnya aja yang datang. Gimana Kita uji aja, kita panggil aja. Oh, iya. Kumpul ada 25 orang, ada 50 orang, betul. satu RT misalnya apa. Panggil aja tim sesnya, kita uji apa aja yang mau dia. Oh ya, bikin acara kayak gelanggang demokrasi Tangsel gitu ya. Iyalah, pokoknya kita uji aja siapapun itu dan sebagainya. Selesainya atau misalnya dalam perjalanannya, jangan lupa untuk membuat kontrak politik. Itu yang paling penting. Karena kita harus berdiskusi karena mereka itu menuntut suara kita nggak bisa, kita cuma ngasih suara doang. Iya. Tapi yang dikasih feedback ke kita, ya Harus. Merpati banjir, jalanan Merpati banjir, Iya, tiap jalan lampunya nggak nyala itu, jalan Kabel di Siliwangi, mana-mana. Kabel semrawut di kabelnya mana-mana. semrawut, Ciputat macet mulu. Iya. pasar Ciputat bau, Truk-truk gitu kan. Cipecang. Oh iya, iya Kita lagi punya Cipecang, gunung. aduh, iya. Kalau ngomongin Cipecang sedih banget. Tapi maksudnya ya gitu. Jadi kalau misalnya mau, apalagi yang masih muda, ya kumpul aja gitu. Maksudnya memang kan nggak dosa kita semua itu berkumpul. Maksudnya nggak dilarang oleh pemerintah. Berkumpul aja, berserikat. Ya nggak mungkin. Kalau misalnya nggak mau berorganisasi, nggak berserikat, yang penting kumpul aja, nuntut sesuatu gitu. Misalnya saya warga di RT 00X, RW 00X, bareng-bareng gitu minta tim sesnya apa. Kita sodorin nih, Bapak kalau misalnya mau suara kami, ya ini ada kontrak politiknya. Bapak ini dalam waktu 1 bulan, ini kayak gitu aja, selesai. Jadi memang kita harus nuntut sesuatu, kita punya kekuatan untuk menuntut itu, dan jangan memberikan suara politik kita secara cuma-cuma. Betul juga. Tapi gue belum pernah ngeliat sih pemuda kita di Tangerang Selatan seperti itu. Tapi lebih main ngikut. Iya, karena memang nggak punya, karena memang cara kita hidup di Tangerang Selatan
itu hampir mematikan politik kita ke kota kita sendiri. Jadi akhirnya kita aktifnya ngomongin politik nasional, politik Jakarta malah. Iya, betul banget. Tapi nggak ngomongin politik Kota Tangerang Selatan. Gue yakin beberapa konsultan politik yang hidup dan ngomong di publik, ngomongin nasional atau apa, sebagian pasti ada yang tinggal di Tangerang Selatan. Iya benar. Di Bintaro, Ciputat atau apa, atau BSD, atau menikmati fasilitas hidup di Tangerang Selatan. Gitu. Tapi begitu Tangerang Selatannya lambat, ke puskesmas antriannya penuh, dan sebagainya. RSUD ngantrinya lu mesen tiket subuh baru bisa dipanggil sore gitu. Kan itu kan. Dan makanya kemudian kita harus, jadi jangan ngasih suara politik kita itu secara cuma-cuma. Kumpul, panggil orangnya, kita minta kontrak politik, dan itu sah dalam hukum. Sah secara hukum, sah secara politik, dan sah secara sosial. Tapi gimana mereka mau dengerin kita? Lu siapa anjir? Gitu. Lu anak-anak. Ya satu orang yang ngomong kayak gitu, ada 10.000 orang, udah ada 10.000 suara. Iya. Kecuali ada yang ngomong kayak gitu bayi. Kan dia nggak punya suara politik, harus 17 di atas. Dia kan harus anak di atas. Iya, kecuali bayi gitu. Kalau itu kan jangan. Ngapain? Yang maksudnya kalau misalnya udah 17 tahun ke atas, sudah punya hak suara, hak pilih, ya secara serius tagih gitu. Nggak dosa dan sangat sah secara politik, gitu aja. Iya betul. Bahkan kalau misalnya berani, yang berani datang nanda tanganin akan kita pilih, itu udah sepuncak, udah sesederhananya kontrak politik. Ya kitanya juga ini dong, jadinya ngambil kepentingan juga dong. Ya kan, berharap untuk dibagi kue ya. Kan enggak kan, kuenya itu adalah kesejahteraan masyarakat, kebijakan yang kemudian dirasakan oleh semua orang. Iya, bukan kecuali jabatan. Kontrak politiknya. Jabatan. Iya, jabatan. Kecuali kontrak politiknya saya mau 1% saham PT apa. Itu bukan kontrak politik kalau itu. Iya. Itu udah beda lagi. Kan kontrak politiknya gampang kok. Cuma misalnya ngejagain lampu supaya ini tetap jalan, tetap nyala. Itu kan di malam hari, nggak ada lampu mati. Negara juga salah satunya adalah karena ada kontrak sosial. Iya. Justru kontrak politik kita dengan ini ya memang harus justru harus ada sebenarnya sebagai jaminan bahwa suara kita itu nggak bakalan bisa dibeli secara cuma-cuma. Keren. Coba kita lihat nanti beberapa bulan ke depan, adakah pemuda-pemuda Tangerang Selatan mencoba unjuk saya Anda. Pemuda juga kan. 31 tahun. Jadi udah bukan pemuda lagi. Pemuda itu sampai bukan di bawah 35. Enggak, 30. Loh, itu ada yang lebih dari 30. Berdasarkan undang-undang sampai umur 30 tahun. Oh iya. Tapi nggak tahu undang-undangnya diubah atau ada adat adat lokal. Saya nggak tahu ya. Nggak tahu. Terakhir banget Kara. Ini kan lu udah 3 kali ngomong terakhir. Terakhir banget. Ini banget. Banget. Kita ini kan punya pendapat ya. Kita sama-sama nyebutin di kamera. Pemenang Pilkada tahun 2024 ini di bulan November. Kita sebutin bareng-bareng ya. Partainya aja. Partai apa calon? Kan calon juga masih belum confirm kan. Partainya aja. Ya udah. Kita sebutin ya. Dia ke kamera. Bareng-bareng ya. Dihitung, Ji. 1, 2, 3. Golkar. Keren. Terima kasih teman-teman udah menikmati podcast kita hari ini. Menikmati. Semoga teman-teman menikmati. Terima kasih Kara. Dinikmatin aja. Jangan lupa teman-teman pantau terus Instagram Asamerta Entertainment, TikToknya Asamerta Entertainment, YouTube-nya Asamerta Entertainment, dan podcastnya POV untuk teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Ya, saya Faisal Izulhaq, host podcast POV, dan narasumber Muhammad Ra'a. Kami berdua pamit undur diri, warga Tangerang Selatan, dari podcast kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.